Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Supriyadi Ramadan sebagai perwakilan kelompok akan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau PGAS. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Desi Fitriani, ada Anissa Fitriani, dan Irgi Fahridi Salim. Baik, pembacaan materi pertama akan dijelaskan oleh Desi Fitriani. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada visi dan misi untuk PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PGAS. Sebelumnya saya akan menyinggung tentang perusahaan ini. Nah, perusahaan PT Gas Negara Tbk PGAS ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Nah, visi dari perusahaan itu sendiri yaitu to be world leading national gas company for a sustainable future and national energy. Selanjutnya yaitu adapun misi yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara ini yaitu menjalankan bisnis gas di bidang midstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menyediakan gas dan mengembangkan infrastruktur untuk pemanfaatan gas sebagai energi dan bahan baku untuk menciptakan nilai yang optimum bagi kepentingan pelanggan dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan misi yang telah dibacakan oleh rekan saya, yaitu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan karyawan, berwawasan lingkungan, mempunyai keunggulan, dan mengutamakan keselamatan. Selanjutnya yaitu menjalankan prinsip pengelolaan perusahaan yang profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dan misi yang terakhir yaitu menyelenggarakan usaha lainnya untuk menunjang pemanfaatan gas dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Nah, lalu kita masuk kepada strategi perusahaan Pegas ini. Yang pertama yaitu adalah membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi dalam rangka meningkatkan konektivitas antara sumber pasokan gas dengan pengguna gas bumi. Lalu yang selanjutnya adalah menyediakan infrastruktur gas untuk kebutuhan kilang minyak. Lalu ada juga perusahaan ingin membangun infrastruktur gas bumi untuk pelanggan di sektor rumah tangga. Hal ini untuk mendukung program pemerintah untuk mengkonversi LPG ke gas bumi. Oke, selanjutnya PGAS juga terus menyuplai kebutuhan gas bumi untuk sektor transportasi darat maupun laut. Lalu strategi yang selanjutnya adalah optimalisasi pemanfaatan stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG guna transportasi umum hingga kendaraan berat. Untuk kebutuhan ini diperlukan pembangunan LNG, storage, dan stasiun pengisian berbasis LNG. Baik, selanjutnya yaitu performance measurement. Pengukuran performa diukur dari selisih nilai di tahun 2018 dengan tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kenaikan ataupun penurunan nilai performa dari beberapa divisi perusahaan. Data tersebut nantinya akan kami analisis sebagai prediksi di tahun berikutnya, agar performa perusahaan dapat meningkat serta bisa mencapai semua target dan tujuannya. Selanjutnya yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Untuk goals yang pertama itu ada meningkatkan pendapatan, di mana mempunyai 2 KPI yaitu target penjualan migas per tahun dan target pendapatan. Untuk KPI yang pertama yaitu target penjualan migas per tahun, mempunyai data atau atribut, tabel data penjualan, isinya, total penjualan, ID penjualan, dan laba.
di mana aktualnya itu 2.812 per tahun dan ambangnya 2.900 per tahun. Di mana ini statusnya panah menurun, ini melambangkan bahwa aktualnya lebih kecil dibanding dengan ambang, dan trennya dilambangkan dengan bintang warna putih atau bintang kosong. Untuk yang KPI keduanya yaitu target pendapatan, mempunyai data atau atribut, tabelnya itu data pendapatan yang isinya total pendapatan, ID pendapatan, dan laba. Untuk aktualnya itu 244 per tahun, dan ambangnya 200 per tahun. Statusnya panah ke atas, ini menunjukkan bahwa aktualnya lebih besar dari ambang. Berarti dia mencapai target ataupun melebihi target. Dengan trennya, bintang berwarna hitam. Baik, selanjutnya kita masuk ke goals yang kedua, yaitu meningkatkan performansi pegawai yang KPI-nya yaitu terdapat total pegawai yang mengikuti training. Data atau atribut yang digunakan yaitu adalah tabel pegawai yang berisi tentang ID pegawai juga nama pegawai. Bisa kita lihat untuk aktualnya atau existing dari hasil untuk training pegawai ini yaitu 1.027 pegawai per training. Sedangkan ambangnya atau target yang diinginkan yang ingin dicapai yaitu 1.452 pegawai per training. Hal tersebut menunjukkan bahwa statusnya panah menurun atau aktual itu tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Juga untuk trennya bisa kita lihat yaitu dilambangkan dengan bintang kosong atau bintang berwarna putih. Selanjutnya, goals-nya yaitu meningkatkan pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas, di mana yaitu memiliki KPI realisasi pembangunan Jargas dan memiliki data atau atribut yang isinya terdapat tabel customer, di mana tabel customer itu sendiri terdapat ID customer dan nama customer. Dan aktualnya itu sendiri yaitu 73,80%, sedangkan ambangnya itu 67,4%, di mana aktual itu lebih dari ambang, yang artinya statusnya itu panah ke atas, atau bisa disimpulkan aktualnya mencapai ambang atau bahkan melebihi. Dan tren itu sendiri dilambangkan dengan bintang berisi atau bintang berwarna hitam. Oke, selanjutnya untuk goal perusahaan yang terakhir yaitu adalah meningkatkan aplikasi PGN Mobile. Nah, untuk indikator keberhasilan atau KPI-nya sendiri adalah kepuasan dari user itu sendiri. Lalu untuk data dan atributnya ada tabel user di mana untuk atributnya sendiri ada user ID dan juga rate. Lalu untuk aktual atau existing dari aplikasi PGN-nya itu rate-nya 3,3, lalu untuk ambangnya 3,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktualnya lebih kecil daripada ambang sehingga statusnya dilambangkan dengan panah menurun. Lalu untuk trennya sendiri disimbolkan dengan bintang kosong berwarna putih. Nah, berikut merupakan implementasi KPI berbasis Gauss. Nah, di sini untuk goal yang pertama yaitu ada kepuasan user terhadap PNG Mobile. Nah, di sini bisa dilihat bahwa existing dari aplikasi ini ada di angka 3, sedangkan untuk ambangnya sendiri ada di 3,5. Sehingga perusahaan ini perlu meningkatkan lagi untuk aplikasi PNG-nya. Baik, kita masuk ke implementasi KPI yang kedua, yaitu untuk masih berbasis Gauss di goals total pegawai yang mengikuti training. Nah, kita bisa lihat di sini pada skemanya bahwa aktualnya itu terdapat 1.027 pegawai per training, sedangkan ambangnya yaitu 1.452 pegawai per training. Hal tersebut perusahaan perlu meningkatkan lagi kesiapan karyawannya dalam mengikuti training selanjutnya. Selanjutnya itu contoh implementasi KPI berbasis teks, di mana di sini ada pembangunan Jargas yang memiliki aktual 73,8% dan ambangnya itu 67,4%. Ini artinya sama seperti tabel tadi,
aktual itu melebihi ambangnya dan bisa dilambangkan oleh panah ke atas yang artinya aktual mencapai ambang atau bahkan melebihi ambangnya, seperti itu. Yang selanjutnya, implementasi KPI berbasis teks untuk target pendapatan aktualnya 244 per tahun dan ambangnya 200 per tahun. Ini menandakan bahwa aktualnya lebih besar dibandingkan dengan ambangnya, maka dilambangkan dengan panah ke atas, atau dia mencapai target atau melebihi dari target. Yang selanjutnya yaitu target penjualan migas, di mana aktualnya 2.812 per tahun dan ambangnya 2.910 per tahun, di mana ini ambangnya melebihi dari aktual, maka statusnya panah ke bawah yang artinya aktual melebihi dari ambang. Baik, cukup sekian presentasi video tentang analisis KPI dari perusahaan PT Gas Negara kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.